Pemirsa, perubahan ketentuan klaim jaminan hari tua yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua terus menuai protes keras dari masyarakat, khususnya para pekerja. Di sisi lain, pemerintah mengklaim telah menyiapkan program lain, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP yang efektif berlaku mulai 1 Februari 2022. JKP adalah perlindungan jangka pendek bagi pekerja atau buruh seketika saat berhenti bekerja. Perubahan ketentuan klaim jaminan hari tua terus menjadi perbincangan dan menuai protes bagi banyak orang, khususnya para pekerja. Pasalnya, program tersebut kerap menjadi sumber dana darurat bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perubahan ketentuan mengenai program JHT tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Aturan itu disahkan pada 4 Februari 2022. Dalam aturan baru tersebut, dana dari program JHT baru dapat dicairkan saat peserta berusia 56 tahun atau lepas kewarganegaraan Indonesia untuk selamanya. Sedangkan dalam aturan sebelumnya, yaitu Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, manfaat JHT dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan, terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja. Dengan ketentuan baru ini, pekerja tidak dapat mencairkan dana JHT saat terkena PHK dan harus menunggu hingga usianya mencapai 56 tahun. Dengan adanya protes dan penolakan dari berbagai kalangan, pemerintah pun memberikan penjelasan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya pada Senin 14 Februari 2022 menjelaskan, sebagai solusi dari diberlakukannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, pemerintah telah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang menjadi pelindung jika pekerja terkena PHK. JKP adalah perlindungan jangka pendek bagi pekerja atau buruh seketika saat berhenti bekerja. Airlangga menyebutkan klaim JKP efektif berlaku per 1 Februari 2022. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan ilustrasi perbandingan manfaat antara JHT dan JKP bagi pekerja. Pemerintah tidak mengabaikan perlindungan bila pekerja atau buruh ter-PHK sebelum usia 56 tahun. Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh berupa jaminan kehilangan pekerjaan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, bagi pekerja formal yang terlindungi dengan jaminan kehilangan pekerjaan, JKP merupakan jaminan sosial baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk melindungi pekerja dan buruh yang terkena PHK agar dapat mempertahankan derajat hidup sebelum masuk kembali ke pasar kerja. Klaim JKP efektif pertanggal 1 Februari 2022 ini mulai diberlakukan, dan JKP adalah perlindungan jangka pendek bagi para pekerja atau buruh karena langsung mendapatkan manfaat seketika saat berhenti bekerja. Penambahan program JKP tidak mengurangi manfaat program jaminan sosial yang sudah ada. Saya ulangi, JKP tidak mengurangi manfaat jaminan sosial yang sudah ada, dan iuran program JKP tidak membebani pekerja dan pemberi kerja, karena besaran iuran sebesar dari 0,46% dari upah berasal dari pemerintah pusat. Sekali lagi, besaran iuran JKP sebesar 0,46% dari upah berasal dari pemerintah pusat. Kemudian pekerja buruh yang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 45%, upah di bulan ke-1 sampai dengan ke-3, dan kemudian 25% upah di bulan ke-4 sampai dengan ke-6. Sebagai contoh, rata-rata kalau mendapatkan PHK di tahun kedua, itu dengan gaji misalnya sebesar 5 juta, maka akan diberikan 45% dari 5 juta adalah 2.250.000 dikali 3 bulan, berarti 6.750.000. Sedangkan bulan ke-4 sampai ke-6 adalah 25% dari 5 juta atau 1,250 juta kali 3 adalah 3.750.000, sehingga mendapatkan 10.500.000. Dari Jakarta, Juli Suwarte dan Ketur Sumadiasa melaporkan.